Kita ketemu lagi di acara Masuk Pak Eko. Kita mau bahas berita-berita seru. Tentu aja bukan cuma beritanya, kita bahas latar belakangnya, backgroundnya, biar ada perspektif buat teman-teman semua. Juga buat saya. Masuk Pak Eko. Ahmad Sahroni ini ditunjuk sebagai ketua pelaksana balapan Tamiya atau Formula E di Jakarta. Setelah ngubek-ngubek cari lokasi kira-kira di mana tempat yang cocok untuk Formula E, akhirnya diputuskan di Ancol. Nanti balapannya ada di Ancol. Kenapa di Ancol? Ya kita bersyukur juga. Bayangin kalau balapannya di Sudirman. Itu kan berarti nutup jalan berapa ekonomi kita yang terganggu. Kalau balapannya di tengah-tengah pusat ekonomi atau di tengah kota, ekonomi kita pasti stuck. Emang sih kegiatan ini nggak banyak manfaat ekonominya, yang ada ngambur-ngamburin duit. Kalaupun Ahmad Sahroni itu ngomong, katanya nanti ajang balapan Formula E itu nggak pakai duit APBD. Biaya penyelenggaraan yang 150 miliar akan dicari dari sponsor. Ingat, akan dicari, baru mau dicari. Tetapi kan untuk bayar komitmen Formula E kita udah keluar duit 560 miliar. Tadinya mesti keluar 2,3 triliun untuk 5 tahun. Tetapi katanya ditawar-tawar 2 hari bisa turun jauh banget. Kita juga kaget. Ini yang diturunin beneran komitmen fee-nya atau cashback-nya yang nggak jadi diterima. 560 miliar untuk balapan Formula E. Bayangin, bahkan di negara-negara lain, di Monaco misalnya, untuk komitmen fee Formula E cuma 18 miliar. Kita 560 miliar. Dan Ahmad Sahroni bilang nggak pakai duit APBD. APBD itu jelas-jelas perampokan APBD yang manfaatnya nggak ada sama sekali buat masyarakat Jakarta. Yang menarik nih ya, kenapa kok kita masih ngotot melulu terus-terusan bahwa Formula E ini harus terlaksana. Kalaupun dari kajian banyak masyarakat melihat, kita juga melihat, gue juga ngerasain sendiri bahwa dampaknya nggak banyak selain ngeliatin bule-bule itu ikutan balapan di Indonesia dengan biaya dari kita. Hadiah mungkin dari kita nggak tahu, fasilitas dari kita, dan kita cuma jadi penonton. Tidak ada seorang pun putra Indonesia yang berlaga di ajang balapan itu. Bule-bule sih seneng, kita siapin duitnya, kita siapin fasilitasnya, mereka cuma balapan, mereka memang pencariannya itu duitnya dari kantong rakyat Jakarta, bro. Dan ini jelas-jelas duit APBD. Kata Bambang Susetio, ketua MPR yang juga ketua Ikatan Motor Indonesia bilang, kalau kita nggak laksanakan Formula E, duitnya bakal hilang. Jadi pilihannya melaksanakan Formula E hari ini bukan karena kegiatan itu penting. Karena ada kebodohan sebelumnya yang udah terlanjur bayar dan nggak bisa ditarik lagi. Dan kita mesti dipaksa nonton balapan mobil listrik kayak kita nonton Tamiya. Lokasinya di Ancol. Dan asal tahu ya, Ancol itu juga rencananya akan dijadikan lokasi lomba balap liar. Nah gini ceritanya. Kan Jakarta ini banyak nih para pembalap liar yang memanfaatkan jalanan-jalanan untuk balap-balapan. Kapolda berencana untuk memfasilitasi mereka agar nggak ngaco di jalanan. Rencananya pingin dibuat lomba beneran. Lokasinya di mana? Di Ancol. Kira-kira begitu, disamain. Atau mungkin Formula E terinspirasi dengan lokasi balap liar yang diformalkan ini sama-sama di Ancol. Agar memang kalau Kapolda itu jelas bahwa banyak pembalap, semuanya pembalap dari Indonesia. Anak-anak yang punya hobi kebut-kebutan difasilitasi, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang ini
dari luar, orang-orang pembalap-pembalap luar negeri, kita keluarin duit 560 miliar. Dan mungkin penyelenggaraan nanti ada sponsor, kita nggak tahu, 150 miliar untuk biaya balapannya. Sialnya kalau duit sponsornya dari BUMD DKI juga, duitnya dari situ-situ juga, itu duit rakyat juga. Jadi jangan ngomong bahwa duit rakyat nggak kepake untuk balapan. Sudah pasti 560 miliar keluar dan nanti kita nggak tahu sponsornya. Yang juga seru sebetulnya dari sisi balapan ini, KPK udah punya temuan awal bahwa ada indikasi korupsi tentang pembayaran komitmen fee Formula E. Kita nggak tahu. Yang jelas Kadispora DKI sudah dipanggil. Juga yang menarik, kemarin tuh maksain buat bayar Formula E komitmen fee-nya. Anies pinjam duit loh ke Bank DKI 180 miliar. Untuk apa? Itu untuk maksain. Padahal tahun 2019 Jakarta sudah mulai masuk suasana COVID-19. Ketika saat itu sudah dikeluarkan duit, ini kan sebuah pertanyaan yang aneh. Kok ngotot banget bikin Formula E kalaupun menghambur-hamburkan duit? Kesimpulannya simpel, Formula E ini jadi ajang unjuk prestasi internasional. Kalaupun kita cuma jadi kacung, kita membangga-banggakan diri. Tuh bule-bule kita undang, kita bisa kok menyelenggarakan Formula E. Lihatlah gubernurnya Anies Baswedan yang mungkin tahun 2024 mau menjadikan ini sebagai prestasi untuk diusung sebagai capres. Kalaupun untuk itu kita babak belur ngebiayainya. Yang kedua yang juga menarik adalah dengan Formula E ini seolah-olah pingin dikatakan warga Jakarta udahlah nggak perlu sejahtera, nggak perlu diurus banjirnya, nggak perlu diurus kesejahteraannya, bahkan nggak perlu diurus tunjangan sosialnya karena COVID, cukup nonton balapan. Nah dulu tuh penguasa-penguasa Roma selalu berasumsi penuhi dengan roti dan hiburan. Nah sekarang rotinya nggak ada, cuma hiburan. Hiburannya juga balap Tamiya. Lucu memang Jakarta ini. Itu dia berita soal Formula E biar kita bisa melihat lebih luas pokok masalah tentang Formula E. Masuk Pak Eko.